Hai teman-teman, kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana ya lingkungan sekitar kita itu bisa memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak? Aku sering banget ngerasa cara pandangku tentang sesuatu itu suka kebawa sama orang-orang di sekitarku. Contohnya waktu SMA dulu, aku tuh malas banget belajar. Gara-gara teman-teman segeng pada rajin belajar buat SNMPTN, aku jadi ikutan rajin belajar deh. Ternyata, lingkungan itu berpengaruh banget loh sama pola pikir dan sikapku. Yuk, kita bahas. Pertama-tama, kita bahas pengaruh lingkungan keluarga dulu ya. Cara orang tua mendidik itu ngaruh banget loh sama pembentukan pola pikir kita. Coba ingat-ingat deh, waktu kecil dulu, kalau kita nangis, minta dibeliin mainan terus diturutin. Kita jadi gampang ngerengek kan kalau keinginannya nggak diturutin. Itu contoh kecilnya aja sih. Nah, kalau orang tua kita selalu ngasih dukungan dan semangat yang positif, kita jadi lebih percaya diri dan punya pola pikir yang positif juga. Tapi, kalau orang tua kita cenderung protektif banget, kita bisa jadi anak yang kurang mandiri dan gampang takut mencoba hal baru. Kedua, lingkungan pertemanan juga nggak kalah penting. Aku yakin deh, kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya ikut-ikutan teman. Mulai dari gaya pakaian, hobi, sampai cara ngomong. Itu wajar kok, namanya juga manusia sosial. Nah, kalau teman-teman kita punya kebiasaan positif, kayak rajin belajar, suka olahraga, atau aktif di kegiatan sosial, kita juga jadi ikut-ikutan positif. Tapi kalau teman-teman kita punya kebiasaan negatif, kayak ngerokok, bolos sekolah, atau suka ngebully, kita juga bisa terpengaruh dan ikutan ngelakuin hal-hal negatif. Makanya penting banget buat kita milih teman yang bisa membawa pengaruh positif buat hidup kita. Ketiga, lingkungan pendidikan dan tempat kerja juga punya andil besar dalam membentuk cara berpikir dan bertindak kita. Sekolah atau kampus yang punya lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung kreativitas pasti akan menghasilkan lulusan-lulusan yang kreatif dan inovatif. Begitu juga dengan tempat kerja. Kalau lingkungan kerjanya suportif dan mendorong karyawannya buat terus berkembang, pasti karyawannya jadi lebih produktif dan punya mental yang positif. Tapi kalau lingkungannya toksik, penuh intrik dan persaingan gak sehat, ya siap-siap aja mental kita kena imbasnya. Keempat, di era digital kayak gini, media sosial dan teknologi juga punya pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir dan sikap kita. Coba deh kita ngaku, pasti kita semua pernah ngerasa insecure atau iri hati waktu lihat postingan orang lain di media sosial. Mungkin kita ngelihat teman kita liburan ke luar negeri, makan di restoran mewah, atau beli barang-barang mahal, sementara kita masih berkutat sama kerjaan dan tagihan. Nah, kalau kita nggak bijak dalam menggunakan media sosial, kita bisa terjebak dalam perbandingan yang nggak sehat, dan akhirnya malah bikin kita merasa rendah diri. Terakhir, lingkungan budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat juga turut membentuk pola pikir dan sikap kita. Misalnya, di Indonesia yang kental dengan budaya gotong royong, kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dan mementingkan kepentingan bersama. Nah, hal ini bisa membentuk kita jadi pribadi yang lebih peduli sama orang lain dan punya jiwa sosial yang tinggi. Tapi di sisi lain, budaya kita yang masih menjunjung tinggi senioritas kadang-kadang bisa menghambat kreativitas dan inovasi. Karena yang muda biasanya sungkan buat ngasih ide atau kritik ke yang lebih senior. Jadi teman-teman, mari kita ciptakan lingkungan yang positif dan mendukung agar kita bisa mengembangkan pola pikir yang sehat dan sikap yang konstruktif. Mulai dari diri sendiri, keluarga, teman-teman, sampai lingkungan sekitar kita. Ingat, lingkungan yang positif akan membawa dampak positif bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.